Halo Jebret Tim, kembali hadir di Dev Dagri. Kali ini saya bersama Om Gita dan Alvino. Apa kabar Om Gita? Baik. Baik Om ya. Vino apa kabar? Makin berjaya Bang Oki ya. Ya, Lepas ya tetap begitulah. Jadi Panjinya Dagri. Apa kabarnya Vino ini? Gimana Liga 1 lagi berjalan? Kenapa Anda tidak memoto-moto? Kenapa nggak berangkat? Dia di studio sekarang kayaknya. Oh, dia di studio ya sekarang ya. Belum ditugasin kantor. Oh, belum Kan jauh ditugasin di Jawa kantor. Tengah. Udah lama juga nih saya tidak siaran Dev Dagri lagi nih. Akhirnya kembali lagi langsung dipasangkan sama Om Gita lagi. Ih, seneng aku rasanya. Idola aku Om Gita nih dulu. Bener aku. Bukannya PSMS itu dulu. Hah? Bukannya PSMS itu. PSMS klub. Oh, Tapi oke. kalau sosok untuk komentator segala macam tuh Om Gita gitu. Sekarang ada di sampingku. Ini kayak ini udah jadi kantor Bang Oki ya. Apa? Acara ya udah jadi kantor Bang Oki ya tiap hari kayak sini stand up olahraga. Bukan kantor sini, lebih ke rumah sih sebenarnya. Aku pulang sini tuh di situ ada kamar saya tuh. Tapi lagi di sebelah gitu ya. Iya. Dan hari ini kami bakal ngebahas tentang di awal kita bakal ngomongin tentang timnas U23 yang gagal lolos. Kemarin Waduh. 2 leg kalah lawan Australia dua-duanya. Aussie. Secara permainan memang Indonesia terlalu sulit untuk membongkar pertahanan Australia. Tapi kalau saya melihat Indonesia mainnya nggak terlalu buruk. Menurut Om kita gimana? Kalau dibandingin dengan pertandingan pertama, leg pertama waktu kita kalah 2-3, kita masih ada 2 shot on target. Benar. Dua-duanya jadi gol. Iya. Artinya maksimal dan efektif dengan 2 peluang kita dapat 2 gol. Walaupun pertahanan kita ya jadi kunci. Iya, Erando Ari benar. ada 5 penyelamatan. Tapi di leg kedua justru kita nggak ada shot On target, sama sekali. iya, sama sekali. Tapi Erando Ari tetap dengan 4 penyelamatan 4 save. 4 save yang bikin Australia hanya bisa cetak gol. Dan itu yang mungkin pemain kita lupa bahwa melakukan pelanggaran yang nggak perlu, jadinya set Iya. piece dan Patrick Wood bikin gol. Golnya juga karena kesalahan pemain bawah kita kan, Iya, bukan betul. dari permainan Australia Iya. yang gimana lewat apa sih istilahnya kalau open play, Iya, lewat betul, open play, open play. lewat set piece kan. Ya. Kesalahan Ball bolanya possession masih punya Australia ya, dua Bener. pertandingan walaupun agak turun ya di pertandingan kedua. di pertandingan kedua agak turun. Jadi 6-5 3-5 dibandingkan dengan 7-2 2-8 di pertandingan pertama. Iya benar. Tapi ya itu tadi kita benerin di belakang, lumayan di belakang nggak banyak kemasukan, tapi kita nggak dengan pemain yang nyaris sama kita nggak mampu bikin gol. Tapi Bikin gol. waktu starting line up kan bagus bagus nggak dimainin ya. Iya. Taufik Hidayat sama Sagara yang dimainkan di leg kedua. Kalau pertama kan bagus dan Sagara. Padahal di leg kedua itu ada peluang Witan di awal di babak pertama itu ya. dia punya peluang tapi dia nggak manfaatin. Terus ada beberapa peluang juga dari Bagus ketika dimasukkan ada peluang tapi nggak bisa dikonversi jadi gol sebenarnya. Kayak apa sih pas leg pertama justru lebih produktif ya 2 Iya, gol. betul. Malah leg kedua jadi melempem gitu. Gua rasa sih kayak Apa tuh alasannya, Bino? malah melempem di depan. Kenapa bisa Gua sih melempem? ngelihat kayak ini kan sama kejadiannya kayak lawan Chinese Taipei ya yang jeda waktunya nggak terlalu Pendek, panjang, ya, pendek. betul. Artinya selain pemain juga memang di sini butuh diperankan orang-orang di balik layar itu, Mas. Jadi jeda satu pertandingan ke pertandingan lain itu yang sangat pendek sehingga analis match ini dengan mudah bisa nerka permainan tim yang baru dihadapinya. Dan untuk hal ini match analisis Australia kayaknya yang menang kalau gue dengar dari telepon-telepon sama temen gue sih. Tapi kalau dipikir timnas kita kalau kelompok usia itu masih bagus-bagus tuh. Iya. Di U16, 16, U18, ya. Bahkan tuh Liga Danon gitu pada, ya. Iya pada lolos ke Piala Asia, pada lolos ke putaran finalnya. Tapi begitu udah masuk ke U23 senior, kita kesulitan. Apa masa Kayak iya ini sih? Bang, siapa? Top skor Liga Danon, Irvin Museng gitu kan. Tapi kan juniornya bagus gitu kan. Iya. Apa memang level sepak bola kita memang belum untuk Asia? Bukan belum, mungkin kayak gini, perbandingannya adalah kayak Australia. Australia kan develop dia, di under 23-nya juga ada kompetisi sendiri. Iya, Terus iya. pemain-pemainnya juga ada yang main di kompetisi senior. Terlepas A-League itu nggak ada yang namanya degradasi, nggak ada apa, tapi kan jelas mereka kompetisi yang teratur. Ya. Jadi itu gambarannya bahwa mereka ya punya nilai kompetitif pada saat mereka harus main di kompetisi internasional buat negaranya. Itu yang. Iya. Tapi kalau dipikirkan ke depannya juga ini kan tim under 23 ini juga timnas senior ya. Iya. Mereka juga main di timnas senior. Iya, Jadi beberapa artinya- pemain main di timnas senior kan. dan ada beberapa pemain yang juga main di Eropa juga. Jadi ke depannya ya mungkin akan bisa lebih berkembang dibandingkan dengan sekarang. Kalau gue sih Kalau lihat skuadnya kayak- dipertahankan. kayak lebih ke yuridiksi Australia sih Mas. Iya, Kayak betul. dia lebih gampang pemainnya untuk berkarir di Eropa Iya. karena
Kalau kita kan beberapa kali tahu ada kasus dia nggak bisa tembus main di Eropa karena status Indonesia yang Ya, masih rankingnya betul. di bawah 70 atau negara ini orang dari Indonesia sulit dapetin work permit gitu kan. Jadi menurut gua Australia lebih disupport dengan sistem itu pun dengan Filipina sih gua rasa gitu kan yang menganut dua warga negara kayak gitu kan. Dan kalau dilihat kan sebenarnya kayak Asnawi. Asnawi kan adanya di apa? K2 ya, K2, dia bukan K1. K2. Artinya secara kompetisi kan dia nggak ada di level tertinggi di Liga Korea itu Iya, sendiri. iya, Dan iya. itu ya akhirnya berimbas juga ke timnas jadinya. Iya, iya. Walaupun tidak mengecilkan arti bahwa secara individu Asnawi itu bagus. Iya benar. Tapi kan dia di kompetisinya dia jadi pemain inti. Iya, jadi pemain Jadi inti. salah satu pemain andalan di Iya, klub tersebut. betul. Kan. Tapi memang secara skill menurut saya sih, menurut pengamatan saya, Asnawi lebih di atas teman-temannya untuk Iya, saat ini. betul. Secara permainan dia jauh lebih dewasa, dia bisa nguasain permainan segala macam. Berarti ada efek ketika pemain-pemain Main di luar. dari Indonesia main di luar negeri Seperti itu ada bagus. dampaknya. Seperti bagus, Witan juga ya. Witan. Juga, tapi ekspektasi kita mungkin jadinya lebih tinggi ya. Bener. Ekspektasi fans dan segala macam. Terlalu beban juga 4 Iya. pemain harus mikul teman-temannya yang lain gitu Bener. kan. 7, 8, 6 pemain yang Karena lain. kalau gitu. bicara pemain lokal yang lagi main di luar, bahkan Egy Maulana untuk pertama kalinya main 90 menit Iya, betul. di timnya Salin Senika. FK Senika, walaupun kalah dia ngelawan Martin Skrtel kemarin. Ya betul, dan itu artinya kan kompetisi ini akan jalan terus ya. Itu tadi yang kalau gue bilang ke depannya bahwa ini akan baik karena kenapa mereka digodok dari kompetisi yang ya mungkin juga ya, produk Liga 1 kan juga terlihat ya. Taufik Hidayat kan produk Iya, Liga iya, 1 iya, ya. iya, iya. Terlepas usianya masih muda, dia bisa datang dipanggil oleh Shin Taeyong karena karena kualitasnya bersama Persija di Liga 1. Iya. Sedikit aja Om, apa yang harus dibenahin dari timnas U23? Fisik kah? Mental main kah? Atau apa kira-kira? Sayangnya ini banyak yang mengundurkan diri ya di grup ini ya. Jadi nggak ada yang namanya runner up terbaik. Jadi Bener. mau nggak mau kita harus kesingkir ya. Tapi kan ke depannya under 23 ini masih akan ada apa ya, SEA Games nanti Ya. segala macam. Jadi ya tetap harus dipertahankan ini. Ya mau nggak mau pelatihnya harus dipertahankan karena kalau ganti lagi ya akan ulang lagi dari Ganti bawah. lagi jadinya. metode latihannya. Secara fisik mental mungkin apa yang harus ditambah dari Fisik udah penampilan kuat kemarin? banget kayaknya ya. Iya, Kalau fisik kan digodok di kompetisi ya pasti Iya. ya. Mental sih beberapa kali kalau gue lihat mereka nggak takut ya. Terutama pertandingan leg pertama ya. Waktu Iya, kita iya. waktu kita digedor habis sama Australia kita nggak takut. Kita bisa balas. Artinya kan kalau biasanya kalau ketinggalan 2 gol kayak gitu kan kita langsung kalah, masukkan gol ketiga, gol keempat dan lain-lain. Ini enggak, kita bisa balas 2 gol. Iya. Dari Bang Vino, apa yang perlu dibenahin? Kalau gue sih lebih ke teknis aja sih, mungkin kayak di defense itu sayang banget ya bisa kejebolan 3 ya. Iya, 3. Itu lumayan ngaruh juga sih dari sisi mental sih gue rasa kan ya memang kalau fisik kan emang digembleng semua sama Sintayong, tapi kan kalau mental nih beda-beda kan. Kayak Bang Oki bilang Asnawi secara mental lebih wise, mungkin Egy Maulana tinggal gimana teman-temannya yang lain yang nggak main di luar negeri. Bukan yang ngecilin Liga 1 nggak bisa bangkitin mental, Iya. tapi setidaknya Asnawi, Witan, gitu ya nggak capek untuk coba up masalah teman-temannya. Ada cerita gini waktu di UAE yang waktu kualifikasi. Iya, itu sama waktu Thailand, itu, Vietnam ya. Iya, waktu itu kapten timnya Evan Dimas itu. Waktu itu kaptennya Evan Dimas. Ini gue cerita deh, kaptennya Evan Dimas waktu itu kalah kondisinya, posisi lagi di ruang ganti. Ini boleh dilihat dari dua sisinya, entah ini arogan atau merasa mentalnya udah baik. Egy Maulana tuh ngamuk-ngamuk di ruang ganti gitu kan, dan sempat ada fiksi lah sedikit sama kapten tim waktu itu. Gue ngeliatnya dua sisi tuh kayak mungkin mentalitas Egy di Eropa udah kebentuk kayaknya di Eropa juga nggak ada senioritas mas ya. Ya. Tapi di sini kayak merasa wah lu kan masih di bawahnya si Evan dan lain-lain. Dia di dua sisi gue lihat, dan gue lihat kayaknya Egy Maulana secara mental memang udah Europe banget sih gue lihat. Ya menurutku bagus kalau dia punya mental seperti itu. Setidaknya dia bisa ngasih contoh ke teman-temannya. Ya kita lihat Cristiano Ronaldo bahkan sampai mengatur dia berdiri di samping, walaupun secara etika tidak benar dia yang ngatur komposisi Tapi pemain. bener gak sih Bang kalau untuk secara liga lokal senioritas di ruang ganti tuh kayak apa yang kau rasain tuh? Atau junior tuh saking keselnya biasanya ngeluapinnya kayak apa? Kalau di Liga 1 nggak terlalu terlihat. Atau di Liga Indonesia deh. Bang Oki Enggak sebagai sih, kalau menurutku tidak ada senioritas juga selama di pertandingan. Mereka secara kapten paling kalau misalnya ada masalah apa dia nengahin segala macam. Kalau masalah senioritas di ruang ganti kayaknya nggak ada lah. Nggak ada. Kita nggak pernah Tapi segan tetap ya. segan Segan iya. ya, tapi- Mental kita itu tidak bisa dibentak dan dikasih tahu. Ya, mungkin- Ada dua, kalau dibentak
dia mungkin bisa jadi bagus atau dibentak Jadi dia malah turun sama jadi sekali. down. Mungkin harus kayak Pogba ya. Pogba waktu di Piala Dunia lah di Perancis kan. Artinya Iya, kan iya. dia kan bisa mengangkat motivasi nggak pakai bentak ya. Artinya dia benar-benar mengangkat motivasi pemain. Walaupun dia kan bukan yang pemain yang terlalu secara usia kan dia nggak yang tersenior Iya, nggak paling di senior. timnas Perancis itu. Tapi dia bisa mengangkat timnya dengan memberi motivasi. Itu yang mungkin harus dilakukan ya. Karena kalau misalnya siapa Egy bentak ya biasanya lah kayak Evan Dimas pasti akan bereaksi. Bereaksi. karena dia Iya. dari satu sisi kan dia lebih senior dibandingkan dengan Egy sendiri. Ya, tapi harapanku sedikit saja harapan dariku semoga ini skuad U23 bisa berbicara nantinya. Iya, Asal dibentuk dan diarahin dengan baik. Iya. Pelatih nggak usah diganti-ganti dulu. Ya, segala 2022 kan ada SEA Games, terus ada kalau kita benar-benar jadi tuan AFF. rumah, Apa? AFF terus ada jadi tuan rumah itu, kejuaraan Piala dunia Dunia. under Piala 20. Dunia. Artinya kan masih banyak sekali pemain-pemain karena ini kan benar-benar bukan under 23 ya. Ada yang Benar. usianya masih di Ya, bawah ya. 20 tahun. Termasuk Jadi- Marcelino Ferdinand Iya, yang main betul. terakhir itu dia masih punya kesempatan buat main di Piala Dunia ini. Jadi kesempatan yang baik lah dilakuin Sintayong untuk mainin Marcelino. betul. gitu. Oke, kalau begitu. Ini kita mau bahas Liga 1 saat ini. Waduh. Tapi dari PSSI. PSSI bakal memberi ke R. apa? Bakal apa tuh? Soal VAR. Dia Iya. mau di Liga 1 ada VAR. Iya. Wacana. Angkanya udah Wacana. keluar ya. Setahu saya wacana ini sudah ada sejak 2019. Kalau tidak salah. Implementasinya 2017 bahkan sebenarnya. 2017 sudah. Tapi nggak segampang kita punya duit terus kita bisa beli VAR. Betul. Gitu. Nah, karena gini, VAR itu kan video assistant referee. Referee. Kalau Iya. kita lihat tayangannya adalah bagaimana si wasit harus cepat memberikan gambaran. Oh, ini bukan pelanggaran, ini pelanggaran dalam bentuk video. Betul. Biasanya yang melakukan itu kan orang TV. Iya. Mereka punya kecepatan karena mereka bertahun-tahun Bener. kerjaannya cuma mainan VTR slow-mo gitu. Nah, itu wasit yang benar-benar harus ditentir. Itu kenapa harus ada lisensi wasit, bukan saja lisensi Iya. dia punya punya pandangan untuk melihat jalannya pertandingan dan rules of the game, tapi juga bagaimana dia memainkan Iya. VT itu dengan cepat dan tidak boleh dilakukan oleh orang-orang TV. Kenapa? Orang-orang TV nggak punya lisensi wasit. Bener. Makanya Walaupun kita tahu itu offside, kita tahu, tapi kan kita bukan penentu bahwa ini offside atau enggak. Itu harus orang-orang Jadi yang kemahiran dengan berwasit dan kemahiran produksi TV Iya, juga harus betul. dipilih. Itu Iya, harus iya. dipegang oleh satu orang yang namanya wasit-wasit yang ditentir berarti itu. kalau misalnya Mungkin mau lu ada berminat ngambil lisensi wasit. Ah, itu Bisa kan? gua- Lu kan orang TV ya, tinggal ambil lisensi Gua wasit. agak lama aja. tuh kalau jadi. Nah, berarti PSSI kalau mau mengadakan VAR misalnya Iya. di Indonesia, mereka juga harus membuat program percepatan untuk mendapatkan lisensi VAR. Iya, betul. Untuk wasit-wasit. Betul. Tapi menurutku daripada beli VAR lebih bagus datangkan instruktur ke Indonesia. Kau pakai alat-alat yang seadanya aja dulu untuk komunikasi. Yang penting instrukturnya didatangkan supaya wasit-wasit lebih aware terhadap peraturan di Iya, Liga Indonesia. Karena kan begini juga dengan digunakan VAR ujung-ujungnya keputusannya balik lagi ke manusia. Iya, kan? betul. Makanya Nah, itu. kalau Ke seandainya manusia. wasitnya dikasih VAR, tapi wasitnya tidak ngerti menggunakan VAR untuk apa? Iya, Atau betul. menolak untuk review kan masih. Iya. Itu Dan, di dan, Eropa dan kan ada banyak satu terjadi dan ada ya. satu lagi mental penonton itu yang harus benar-benar diperbaiki Betul. juga bahwa apapun semuanya keputusan wasit. Artinya orang lihat oh itu udah mesin kok nggak bisa ya mesin yang jalanin manusia juga bisa Iya, aja bikin bener. salah. Artinya Maka- wasit di lapangan bilang offside tapi wasit VAR bilang nggak offside tapi kan wasit VAR juga manusia juga. Nah Iya. mental kita harus terima. Bayangin kalau ada misalnya pertandingan udah jalan tapi terus wasit VAR bilang tadi ada insiden penalti tuh di kotak penalti dibalikin lagi ke 2 menit yang lalu Betul. penaltinya dikasih. Tidak bisa, Atau tidak bisa kayak yang seperti MU pernah pertandingan udah beres baru dikasih penalti. Iya, ada, betul. ada Iya, dan itu kan pertandingan itu kan jadinya akan apa ya? Kalau fansnya tidak berjiwa besar ya akan ngomel gitu loh. Iya benar. Makanya lebih bagus itu dananya untuk ke instruktur aja biar wasit-wasit lebih aware karena banyak sekali masalah-masalah kontroversi yang ditimbulkan wasit belakangan ini. Iya. Karena mereka ngasih sanksi segala macam itu kadang salah, nggak tepat segala macam. Ini juga belakangan lagi banyak sanksi Saya, untuk betul. para pemain. Ya. Banyak sekali sanksi untuk para Bahkan pemain. ada yang berantem dengan tim sendiri ya. Benar. Itu. Nah ini Ini, lihat ini, ada ini. beberapa penerima hukuman dari Komdis. Wah ini banyak sekali. Persija Nih. Salah panen. satunya kalau yang berantem sama teman sendiri itu Wawan Hendrawan. Hendrawan. Wawan emang kelihatan ini ya dari Emosi, awal emosi, emang Bang. selalu emosi ya. Dia Iya. selalu orang yang paling cerewet di belakangnya Bali Betul, United betul, ya. betul. Dan
untuk musim ini kan mereka banyak gagal mengantisipasi Iya, benar, serangan-serangan lawan, nggak seperti musim-musim lalu ya. Jadi wajar kalau dia terus kayaknya ribut sendiri sama William Pacheco ya saat itu ya. Iya, tapi maksudnya itu kan teman sendiri. iya Kenapa betul. Dan ribut itu kan di sendiri lapangan ya. Kalau mau ribut di lapangan di kamar ganti. di gitu. luar mungkin nanti betul. di ruang ganti atau kalau udah di hotel, ayo kita lanjutin yang tadi Iya, gitu. Kalau ini kenapa kan lu tadi nggak ngerugikan bener tim. gitu kan ya. Iya. Ini ngerugikan tim kalau begini dia. Iya, kalau Ini ada pemain Persija nih. Persija paling banyak kena denda nih. Persija nih ada denda terlambat kick off. Tamu VIP masuk ruang ganti tim ngapain? Tamu Iya, VIP betul. masuk ruang ganti tim. memberi motivasi. Sementara bonus. kan kita ini lagi menjaga Pandemi. protokol kesehatan. Artinya VIP masuk ruang ganti itu kan dia melanggar yang namanya apa? ID card itu ID kan. card, ID card-nya nggak melanggar boleh masuk. prokes ada juga. area yang Iya, boleh ada dia yang boleh, masuk ada yang kan. nggak. Kayak Iya. bolehnya sampai mana sampai kalau Kalau mau kayak ngasih- gini kan sayang malahan Persijanya jadi kena denda harus bayar. Bukan cuma kena denda, orang kan akan mempertanyakan, lo lagi pandemi kok membiarkan orang itu masuk. Bener. Bisa-bisa ujung-ujungnya kalau Satgasnya agak gimana, bukan Satgas Covid ya, agak gimana dikit kan bisa punya alasan untuk mereview apakah dijalankan atau tidak. Jadi Ya, Benar, sebelumnya benar, kan, benar. Persib Bandung juga kena Ya, kan, betul. karena masuk ke ruang ganti gitu kan. Makanya kan ruang ganti juga kan harus steril, karena kan si tamu VIP ini kan bukan orang yang ngikutin tim setiap hari, yang Iya, bukan iya, iya. bubble to bubble gitu kan. Mereka punya resiko untuk memaparkan gitu kan. Jadi Terakhir ya, Persija bahkan ini sekretaris tim oh itu dia melanggar mengintimidasi perangkat pertandingan Yang lawan ngapain? Arema, yang lawan Iya. Arema itu. Maksudnya kita harus mengontrol emosi lah ya. ngapain kalau mereka dapat memang gol. nggak, kalau menurut tayangan TV mereka agak dirugikan karena nggak offside itu ya. Gue sih betul. lihat di record anak-anak yang pergi ke Manahan ya waktu itu Iya. ya. Itu habis beres pertandingan karena memang kecewa sama Arema ya waktu itu, kecewa sama wasit yang mimpin Keputusan pertandingan wasit, Arema. Ketika wasit keluar memang si orang yang disanksi ini maksa buat ngedeket ke wasit, padahal Iya. wasit udah tarik keluar. Itu ada kok si rekamannya. Siapa namanya? Panen ini berarti. Iya, panen banget. Panen ini komdisnya ada yang 10 juta, ada yang 45 juta. Persija nih Datangkanlah 50. instruktur wasit kalau ada duit itu kan. Nah, itulah makanya. Sebenarnya bukan cuma uang aja ya, artinya Ada ada, denda, pelanggaran larangan. pelanggaran Iya, yang apa ya, yang harusnya tidak dilakukan. Iya, Itu pelanggaran-pelanggaran yang schoolboy error banget lah, kayak berantem sama teman sendiri, terus mengganggu perangkat pertandingan. Itu kan sebenarnya Iya. nggak harus Kayak dilakukan. terakhir aja siapa yang hari Sabtu kemarin ya, yang Wonder Lewis pukul-pukulan sama Doni Monin Iya, Persipura betul. itu Iya, tinggal iya, tunggu iya. waktu aja. Ya, tapi ini kalau Terlepas dipikir dia bikin 2 gol ya. iya terlepas dia bikin 2 gol. Ini dipikir Persija udahlah banyak kena sanksi, banyak ngeluarin uang. Draw lagi dia kemarin lawan Persik Si Kediri. Kediri. Iya, masih Persik 2 sama. masih di posisi 7 ya. Masih di posisi ke-7 Persija lihat. Kalaupun Secara ada statistik menang lagi dia. Iya. Ini Kebenaran udah nggak posisi. excuse lagi ya, Alessio pelatih baru udah nggak bisa excuse lagi, Iya, udah betul. sekian pertandingan. Kalaupun Iya, ada iya, yang iya. menonjol ya Marco Simic pelan-pelan mulai bikin gol lagi. Iya, Udah iya, 5 iya. udah berapa? Udah 6 gol kan sekarang Iya, Marco udah Simic. 6 gol. Dia bikin gol terakhir itu tadi 2 gol di week 8, 1 gol di week 10. Jadi di seri kedua ini dia bikin 3 gol. Klasemen sementara Bayangkara, terus disusul Persib yang di seri pertama jadi banyak omongan, namun Sekarang paling pelan-pelan dia- bagus justru ya. Belum pernah terkalahkan dia. Iya, Belum Bahkan pernah kalah. 4 kali main 4 kali menang. bener. Apa gara-gara digeruduk sama bobotohnya dulu? Yang gue tahu tuh Persib Bandung tuh gara-gara dia main bubble. Jadi katanya pemainnya tuh lebih fokus karena waktu di seri betul. Jakarta, Ya. waktu di seri Jakarta mereka kan memilih untuk bolak-balik Bandung Jakarta. Artinya pemain masih ada kesempatan pulang ke rumah, main kemana keluar. Jadi nggak jadi satu kesatuan gitu kan. Sedangkan ketika mereka pindah ke Jateng sama DIY, Iya, mereka tuh yang benar-benar fokus dalam satu hotel, nggak bisa kemana-mana. Dan ini kan memang sudah terbukti sejak Piala Menpora di mana itu membawa mereka sampai ke Ke final. final walaupun kalah ya. Iya. Dan dilihat tekanan dari Boboto sendiri, dari supporter sendiri. Kalau mereka bolak-balik ke Bandung kan punya kesempatan buat mendekati ke pemain. Benar. Dan ini di Jawa Tengah kan dengan pandemi di mana penonton nggak boleh datang bahkan ke dekat hotel walaupun ada yang melanggar. Iya, iya. Dan Boboto tidak melanggar. Ini kan membuat pemain lebih apa ya? Lebih nggak tertekan jadinya dan mereka bisa bermain lepas. Terus Wonder Lewis sendiri udah bikin 4 gol ya dari 3 pertandingan. Jadi ya kalau Om Eko Maung bilang dia belum bangun, tapi karena dia ada 1 pertandingan nggak bikin gol, terus masih ada selang nggak bikin gol, tapi ya lihat aja pelan-pelan. Walaupun ya mungkin aja ada denda tadi ya, karena Denda tadi ada tadi, Doni ya. Monim tadi. Tapi kalau masalah ngomong-ngomong masalah bubble kan kemungkinannya tuh bisa jadi 2, antara di bubblein mereka jadi drop mentalnya karena nggak ketemu keluarga,
atau bisa jadi lebih bagus. Nah, waktu putaran pertama dipertimbangkan untuk pulang pergi Bandung Jakarta selain karena jarak. Dipikirnya secara mentalitas pemain tuh bisa lebih ketemu keluarga, satu hari sebelum main bisa main sama keluarga dan lebih fresh. Ternyatanya kan justru malah lebih bagus mereka dikurung dalam bubble gitu kan. Ya. Balik lagi ke Persija sedikit. Oh, Dia udah naik, walaupun dia udah naik ke peringkat 6, tapi pelatih harusnya sudah bisa menemukan, ini udah seri kedua sebenarnya. Udah berapa pertandingan berarti? 10. Sudah 10. Satu pertandingan lagi kan untuk seri kedua. Penutup minggu ini. Minggu ini penutup. Nah, Persija belum bisa dibilang belum bangkit sebenarnya. Banyak belum bangun. Banyak kan draw-nya, 4 kali draw mereka. 2 kali kalah juga. Apa yang salah nih Om? Apakah pemainnya yang terlalu muda atau gimana? Ya, kan waktu itu kan Alessio bilang bahwa ini baru seri pertama, tenang aja. Ada seri kedua dan seri ketiga. Tapi seri kedua mereka 2 kali kalah loh. 4 pertandingan 2 kali kalah. Jadi nggak bisa dibilang bahwa Persija itu kalau nggak salah draw 3 kali. Ya, Persija dia 2 kali kalah dia. 2 kali kalah dan 1 kali draw, 1 kali menang. Jadi poin di seri keduanya juga jelek banget dibandingkan dengan seri pertama. Artinya ya nggak bangun mereka. Kalaupun ada yang bangun ya Marco Simic doang, dia bikin gol. Dan naas untuk Andri Tani. Iya. Ketika dia bermain, Persija kalah. Waktu dia jadi sakit dan jadi cadangan. Waktu Adiksi yang main, Adiksi banyak melakukan penyelamatan dan nggak kalah bener. Persija walaupun ada hasil draw yang disayangkan ya. Iya. Itu tadi. Dan banyak kecurian poin juga Persija di pertandingan yang seharusnya mereka bisa menang ya, kayak lawan Persita gitu kan, betul. di atas kertas. Kayak lawan Arema waktu itu kan Arema juga lagi coba bangkit-bangkitnya naik. Lawan Persebaya yang sebenarnya di atas kertas gue sih lebih ngunggulin Persija, mereka kalah gitu kan. Dan lawan Persik Kediri terakhir gitu kan, itu dapat 2 sama banyak pertandingan di mana mereka bisa harus dapat 3 poin, akhirnya lepas. Iya, di awal pertandingan kan semua tim sepertinya inkonsisten karena kayaknya masih meraba-meraba. Nah, tapi sekarang udah mulai kelihatan. Iya, udah mulai kelihatan. Masalahnya Persija sampai sekarang masih inkonsisten. Dia belum menemukan ritmenya sampai sekarang. Iya, orang ada bilang kan bahwa Arema itu bukan tim yang kayak dulu lagi. Artinya striker mereka Carlos Fortes juga nggak hebat-hebat amat. Fortes udah bikin 5 gol loh. Terus 5 pertandingan terakhir mereka 4 kali menang, 1 kali draw. 13 poin dan masih nunggu pertandingan ke-10 nanti malam kan. Iya benar. Peluang mereka lawan Madura United ya mereka cukup besar untuk menang dengan Carlos Fortes bikin gol terus-menerus. Jadi udah bangun, Persib jelas bangun ya. Ini yang Persija harus hati-hati. Persebaya yang awal musim itu dia. Ya kan? Persebaya kalau dilihat sekarang posisinya di atas Persija ya, bahkan Persija. kalau mereka sempat 2 kali kalah tapi terus 2 pertandingan terakhir menang dan draw. Jadi ya, artinya Persebaya cukup baik. Menangnya lawan Persija lagi kan. Dan dari sisi squad juga Persebaya sebenarnya 11-12 sama Persija ya. Maksudnya 11-12 artinya dia diuni pemain muda, tapi kan Persija lebih unggul dari dia punya pemain naturalisasi yang lebih dan Marco Simic gitu kan. Gitu doang. Nah, ini hasil-hasil pertandingan di pekan ke-10. Pekan ke-10 Bali juga Bali United tuh. Bali United kemarin draw, padahal harusnya ada beberapa peluang gol, tapi Joko mainnya bagus juga kemarin. Joko Riwo main sangat bagus. Padahal dia bukan kiper utama loh ya, gantiin Jandia. Iya, tapi dia nunjukin kualitas. Biasa tuh penjaga-penjaga gawang cadangan itu seperti itu. Benar. Saya pengalaman karena saya lama cadangan. Pengen membuktikan ya. Benar Om. Penjaga gawang cadangan itu hanya menunggu waktu. Hanya menunggu waktu. Ketika dia dimainkan, kalau dia bisa ngebuktiin berarti dia memang layak. Bahkan kadang ngegeser. Karena pengalaman itu terjadi di pertama awal karir. Saya penjaga gawang ketiga, 8 pertandingan tidak pernah dimainkan. Terus akhirnya Pertandingan ke-9 saya dimainkan. Dari pertandingan itu sampai habis kompetisi jadi penjaga gawang inti saya. Ini bisa kejadian sama Joko, tapi enggak kalau Joko Wibowo kan gantian ya dengan Jandia. Iya, ganti. Nadeo yang bisa kayak gitu ya. Nadeo benar. Karena Wawan kan 2 kali. Sekarang kan Wawan udah 2, tapi pertandingan ketiga kemarin Wawan tetap nggak dimainin ya. Benar. Bisa aja kejadian sama walaupun memang Bali United hasilnya tetap jelek ya. Seperti Adiksi sama Andri Tani gitu kan. Secara skuad padahal oke, Bali United. Betul. Tidak kalah dari tim-tim besar lainnya maksudnya, tapi pelatih tidak ganti, pemain tidak banyak. Apa yang salah dari Bali United? Hilangnya Paulo Sergio jelas. Hilangnya Paulo Sergio. Eberbeza belum kayak Paulo Sergio ya. Tipikalnya Eberbeza tuh berbeda. Iya. Tipikalnya Eberbeza tuh berbeza dengan Paulo Berbeza, Sergio. ya, Berbeza ya, dengan ya, Paulo ya. Sergio. Paulo Sergio tuh lebih bisa provide Spaso, lebih Iya, bisa provide betul. Melvin. Sekarang yang tugas Paulo Sergio itu diambil sama Melvin justru. Iya, yang justru, di belakang betul. dia main di Spaso. Apalagi sebelum Eberbeza datang ya. Kan dia kan karantina lama tuh. Eberbeza baru datang terus akhirnya ya Melvin Pelacia yang ngambil. Tapi
Place juga nggak terlalu konsisten. Kalau waktu ada Paulo Sergio kan Place juga bikin gol. Place bikin. Spaso Javis juga bikin gol. Ini benar-benar hanya Spaso jadinya karena Erwin Place lebih ke arah provider jadinya. Ketika tim lain inkonsisten, ada satu tim yang konsisten sebenarnya. Persiraja Banda Aceh. Oh, kirim Bayangkara FC. Oh, Bayangkara kan di atas. Untuk di bawah papan bawah Persiraja kayaknya konsisten. Padahal dia sudah memecat pelatihnya. Tetap Dia kalah sudah ya. memecat pelatihnya dan tetap kalah. Kalah lagi lawan Persebaya. Yang ya Persebaya sudah mulai menunjukkan lah bahwasannya ya aku punya tim kelas. Aku sebenarnya tidak layak di papan bawah segala macam. Dia udah mulai menunjukkan mental timnya sudah terbentuk. Persiraja belum menemukan ritmenya sampai saat ini walaupun strikernya nyetak gol, nyetak Pernah gol. bikin 6 gol udah ya. Iya, Walaupun seri kedua Paulo Henrique hanya mencetak 1 gol. Iya, benar. Tapi ya dia bagus di seri pertama ya. Sepertinya dia memang hanya jualan ya. Om. Jualan berpindah ke klub lain. Iya, ya. benar. Tapi mereka dapat 1 poin dari hasil 1 kali imbang di awal seri kedua, tapi terus 3 kali berturut-turut kalah. Iya. Lebih bagus dari Persipura ya, 4 kali kalah berturut-turut gitu loh. Walaupun posisinya tetap di bawah Persipura. Jadi. Iya, Persipura. Apa karena pemainnya yang masih Kalau aku sih muda-muda? lihat Persipura ya memang dia kehilangan Ramai Rumakiek terus Gunansar Ya, yang dipanggil, ke timnas ya. Timnas Rasa. Tapi itu nggak bisa jadiin excuse utama lah. Tapi gue lebih melihat setelah ini adalah gimana asing mereka tuh nggak bisa ngangkat tim banget. Pemain asing yang begitu diharapkan yang seenggaknya nggak perlu jadi buah solosa lah. Semuanya bisa ngangkat performa tim kayak Yeven. Kita tahu Yeven gimana di PSS, golnya cukup banyak gitu kan. Enggak kehilangan bagus juga. Yeven nggak kehilangan sebagus waktu sosok di senior PSS ya. mungkin. Kehilangan sosok pemain senior Itu mungkin. pasti banget. Iya pasti, tapi nggak bisa jadi alasan terus-menerus juga ya. Di awal-awal ya, tapi kan udah masuk pertandingan ke-10, harusnya ada usaha. Tapi mereka kan nggak punya kompetisi coba-coba kayak Piala Menpora. Benar. Itu yang bikin. Saya nggak ngebayangin kalau seandainya Persipura degradasi. Iya. Saya tidak membayangkan. Coach Jackson juga bilang gara-gara mereka nggak ikut Piala Menpora, mereka kan berusaha cari uji coba. Tapi uji cobanya nggak berjalan baik juga. Kenapa? Karena ada klub yang tadinya mau uji coba, Nggak karena jadi, nolak. dibatalin. Iya. Jadi nggak plannya nggak jalan jadinya. Pre-seasonnya nggak sekompetitif 17 tim lainnya Iya. gitu yang gue lihat kan kayak Walaupun kan semua orang balik-balik historis lagi ya. Persipura biasa bangkit setelah gagal di putaran pertama. Tapi gue nggak terlalu yakin mereka harus lepas dari zona degradasi. Kalau nggak lucu juga ya. dan harus lepas dari narasi itu gitu karena Iya, setiap betul. musim tuh berbeda Iya, Persipura. Iya. Itu sih. yang Ini gue pembahasan yang selanjutnya saya sedikit sangat menarik ini. Apa nih PSM? Mana? Tidak, bukan PSMS-nya Om, tapi Liga 2-nya lagi ada kasus Ngeri. pengaturan skor. Ngeri FC Katanya. Soalnya 5 pemain udah dipecat. dipecat tuh. Diduga ada pengaturan skor. Gara-gara 1-4 kemarin itu ya? Iya, Ya. katanya ada 3 pertandingan, diduga 3 pertandingan dilakukan pengaturan skor. Itu timnya adalah Perserang. Perserang. Mereka mecat 5 pemainnya itu inisialnya ada EDS, FE, EJ, AS dan pelatih PW, bahkan pelatih. Wah, kacau nih kalau udah pelatih nih. Ya, Maksudnya- mereka kalahnya juga sama Badak Lampung ya. Jadi pertanyaan 4-1. itu langsung kelihatan banget Iya, bahwa iya, emang iya, harus iya, ditindak iya, iya. terus dan terbukti dan ditindak dan lihat aja besok pertandingan mereka apakah mereka bisa bangkit lawan PSKC. Iya. Kan putaran kedua dimulai Nanti malam. Nanti malam Iya, malah nanti ya. malam. Oh, iya. Nanti malam ya lupa. Ini lanjutan putaran kedua ya? Iya, Ini putaran kedua di Madia. Di Madia, tapi tuan rumahnya Rans FC. Iya. Rans FC Rans. sekarang. Setelah putaran Dewa. seri pertama Dewa, Sekarang Rans. Rans. Tadinya mau di ini kan si Jalak Harupat Atau ya. Sejalak atau Indomilk ya. Ya, Indomilk tapi nggak jadi, balik lagi ke Madia. iyalah udahlah, nggak usah jauh-jauh di situ-situ aja Agak lagi. capek kan produksi. Iya betul. Dan repotnya adalah Perserang ini bukan cuma harus buktiin ya bahwa persaingan mereka kan ngerebutin 1 tempat bukan 2 tempat lagi. Dengan apa ya? Dengan Dewa United jauh di atas gitu kan mereka paling bisa ngubernya adalah Trans Cilegon yang harus mereka ini. Nah, ya. ini klasemen sementara nih. Dan harus hindarin degradasi juga, nggak boleh mereka jadi paling terbawah di grup itu kan. Iya, Karena betul. masih bisa dikejar sama Cimahi, Badak Lampung juga pelan-pelan udah mulai naik gitu Iya. kan. Badak Lampung dari itu dari kemenangan satu-satunya kemenangan yang dianggap sebagai kasus pemeriksaan untuk untuk Serang ya, Perserang gitu. Dewa United saya tidak pernah tahu kabarnya sapu bersih pertandingan. Sama bersih pertandingan dan kuncinya gini, kalau besok mereka kalah dari Rans, Ya. pertandingannya akan lebih rame. Tapi kalau mereka besok menang, ya udah mereka akan jadi satu tim yang lolos dulu. Iya, satu tempat udah Iya, milik satu mereka tempat udah- untuk ke putaran Iya. selanjutnya. 5 pertandingan sapu bersih. Kacau nih. Kacau dari United. Saya nggak pernah tahu kabarnya nih soalnya pemberitaannya mereka tidak terlalu
tidak terlalu rame kan. Iya. Pemberitanya yang rame di ini di IG CEO-nya. Rendra. Yang dia push up kalau mereka bikin gol dan terbukti dia push up berkali-kali karena mereka menang terus gitu loh. Tapi kalau ngomongin dugaan pengaturan skor tadi, apakah kenapa sih kan ada tuh setiap pertandingan Liga 2 ada sekarang orang-orang yang pakai baju Santos. Itu loh yang Pak laporannya tidak dari mereka. itu loh yang gue bilangin minggu lalu juga waktu siaran Zoom sama Hanif sama Niko. Ngapain sih yang kayak gitu nongol-nongol di TV, kan harusnya senyap aja gitu. Supaya nggak beban juga gitu kan. Ini ada Satgas tapi malah kejebolan juga Karena gitu kan. Satgas Mafia Bola itu bukan Satgas Covid, mereka tidak harus muncul di lapangan gitu. Bener. Kalau Satgas Covid emang harus muncul di lapangan karena mereka tugasnya mencegah Dan penyebaran. di kasus Perserang kan justru si manajernya duluan yang mengungkapkan itu kan, Iya, bahwa betul. bukan gue nggak tahu, pokoknya gue dengar kasusnya itu manajernya duluan yang mengungkapkan kalau ada pengaturan di situ gitu malah dari mulut timnya duluan. Ini kan putaran kedua mulai nih untuk Liga 2 di grup A itu pindah ke Pekanbaru. Iya, betul. Kalau di Dewa Bagus abang, United Karudin. Bagus abang, pernah main kau di sana? di mana? Stadion yang baru. Pekanbaru. Pekanbaru yang baru nggak sempat. Kalau yang lama kan, lama ini ya Iya, Dubai. yang lama apa ya. sih? Kaharudin. Oh Karudin sempat main dong. Iya, Di situ lagi mainnya. Kalau Iya, di situ betul. ya Lebih layak teladan apa Karudin? secara lapangan sebenarnya kalau lapangannya rumput lebih ke teladan. Oke. Tapi kalau Lampu dan segala Prasarana macam. ya? prasarana kayaknya itu karena kan kemarin sempat dipakai PON kan Iya, dia. betul. iya. Dan Makanya ada dia- Islamic Solidarity Games juga di Iya, sana. benar. Ini kalau di grup satu lagi ada di Kalimantan Timur, PSBS Biak. Ditelantarkan sama panitia, kok bisa sih? Naik truk gitu ya. Tadi habis telepon. bak, naik mobil bak gitu kan. Iya, Tadi kok gue habis bisa? teleponan sama orang Hah? Biak. Jadi kronologis ceritanya, jadi dari tim yang putaran pertama berlaga di Palangkaraya kan ada 6 tim. Ada 6 tim, 4 tim berpindah dari Palangkaraya ke Balikpapan lewat jalur udara, lewat pesawat. Sedangkan Balikpapan sebagai tuan rumah berikutnya memilih lewat jalur darat, naik bus bersama PSBS Biak. Lah ditanya, kenapa PSBS Biak nggak pakai pesawat? Jawabannya, tiket Biaya. pesawat sudah diborong semuanya pada hari itu. Sedangkan mereka ngejar waktu 24 jam dari Palangkaraya ke Balikpapan. Sampai sampai Balikpapan, mereka kayak nggak disambut baik sama LO-nya. Sama panpelnya. Panpel, Repot LO. amat tapi ya naik itu ke Balikpapan ya. Makanya itu. Pak, kalau ke Banjarmasin bisa dimengerti itu 9 jaman, tapi kok ke Balikpapan 12 jam dari Banjarmasin ke Balikpapan. Banjarmasin ke Banjarmasin Balikpapan. Palangkaraya 3 jam, berarti sekitar 15 jam. Tambah-tambah istirahat sampai seharian Iya, lah. iyalah seharian Ya itu. kan, tambah-tambah istirahat sampai seharian. Terus memang sebenarnya kalau untuk urusan akhirnya sampai Balikpapan mereka mau latihan nggak ada bus, lapangan gak disediain gitu kan. Memang kalau untuk Liga 2 bus dan lapangan itu tanggung jawab klub masing-masing gitu kan. Oh, Untuk sewa gitu. bus, untuk sewa lapangan. Tapi kan masalahnya PSBS Biak datang ke Balikpapan kan ini negeri orang ya, berarti rumah orang. Mereka butuh dibimbing sama LO-nya. Dan- Setidaknya ada dan- Walaupun orangnya. keuangannya dari mereka. Walaupun gitu. keuangan mereka, tapi kan Iya, LO iya, nih iya. sediain nih lapangan, kita mau latihan hari ini, berapa biayanya kita bayar. Kita mau bus kapan, berapa biayanya kita bayar. Nah itu mereka mengakunya enggak di servis dengan baik dengan LO di Balikpapan. Tapi tadi statement dari Liga menyatakan bahwa katanya PSBS ini adalah nggak taat aturan, makanya dikena salah dia sendiri. Gitu. Nah, gimana nih yang benar? Ayo kasih pernyataan benar. Ini dapat kabar dia latihan gak ada gawang. Gimana pakai sendal latihannya gak ada gawang? Katanya di alun-alun gitu. Latihannya kapan? Sampai maghrib Tapi kalian. terlepas apapun kalau latihan kayak kalau begitu. gawang dan segala macam kan harusnya disediakan oleh Iya. panitia. Kan Panitia, karena kan panitia Gawang. yang tahu lapangan mana yang Iya. layak untuk latihan walaupun Setauku itu kan walaupun lapangan yang nggak ada gawang, tapi syarat minimal tim bisa lakuin official training atau latihan itu punya gawang portable itu. Ya. Ya. Oke, ini prediksi aja untuk Liga 2 yang bakal lolos ke babak selanjutnya dari tiap grup. Wah. Soalnya udah putaran pertama udah tinggal sedikit lagi. Ini Om Kita kira-kira. bahas yang seru dulu dari grup A Dari grup A kita lihat. ini. Oh, kalau saya sudah pasti PSMS lolos sama Sriwijaya. Enggak, ini secara hati apa secara di atas kertas? Secara di atas kertas PSMS masih layak untuk lolos. Keduanya siapa kira-kira? Sriwijaya sama Sriwijaya. Kemarin kan Sriwijaya PSMS nahan Sriwijaya 0-0 kan? Bener. Jadi gue pikir itu titik bangkit ya. PSMS masih bisa sama Sriwijaya lah dia. Bener. Karena Tapi ketika tergantung PSPS kan ini tuan rumah. Repot-repotnya adalah Iya, berhadapan dengan tuan rumah. bener. Tapi Kalau kan PS sejauh ini kan PSMS baru kalah 1 kali. Jadi nggak Iya. 8 dan 6 itu kan jangkauan yang masih bisa diuber dengan Betul. 4 pertandingan. berarti kalau Om kita Sriwijaya dan PSMS. Iya. Pino, Lebih ke nama besar gue.
maaf ya Bang, PSPS sama Sriwijaya karena PSPS tuan rumah. Terus dari sisi pemain juga kayaknya dia Apa? cukup Dia apa? baik juga lah. sama PSPS. Kalah dong sama PSMS. Materi PSMS bagus-bagus tuh mantan-mantan pemain Liga 1. Ada Rahmat Hidayat, ada Gojali Siregar. Tapi faktor tuan rumah itulah PSPS bisa ambil kendali loh di putaran kedua kan. Kalau Dan tidak apalagi- live, kalau live kayaknya aman lah pertandingan. Pasti live lah itu. Makanya di grup B ada Dewa United sama siapa? Om kita. Kalau aku Dewa Dewa sama United, sama Rans Rans. lah. Gua- Sudah pasti. Kayaknya susah kalau nggak. Ya itu tadi kuncinya besok. Martapura Dewa United ketemu Rans Cilegon ya. Kalau Rans bisa tahan imbang, ya mereka akan lolos barengan dengan Dewa United. Ya. Jadi ambil dua kan. Iya diambil Diambil dua. dua. Diambil dua ya Dewa Marans lah. Dewa sama Secara squad Rans. di atas kertas yang lain. Karena gitu kalau kan. gue lihat ya antara Perserang dengan kasus Perserang terus PSKC dan Badak Lampung ya, Ya. kayaknya Rans akan bisa ambil. Saingannya kan hanya dari Persekat itu aja. Ya, oke ini yang seru nih. Ya. Grup C selanjutnya. Nah, Kita prediksi bertiga Mas kayaknya Dewa. sepakat dari grup C. Yang juara siapa? Tinggal nentuin posisi duanya aja. Antara Aku sih biar seru lebih ngunggulin Jogja lah. PSIM. Ya, Gue lebih ke PSIS Cilacap daripada Jogja. Iya, ini Walaupun dengan Pati udah cetak kemenangan pertama ya. Kemarin kan dia siapa tahu bisa bikin nggak lolos Patinya, tapi ganggu-ganggu gitu loh. Mengganggu tim-tim. Ya, Berarti Om kita mengganggu urutan kedua dan ketiga. Gue masih PSIS Cilacap dan Persis Solo yang tapi kan Persis Solo. semua juga bisa terjadi karena pendaftaran pemain Liga 2 tuh masih berlaku sampai Iya, tanggal 4. betul, Itu masih betul. bisa nyari-nyari kayak kemarin Bubble United yang beberapa pertandingan awal mandek. Dia ngerekrut pemain PON mana ya jadi bagus Ya. mainnya tuh. betul. Berarti tadi Vino Persis sama Persipura juga dong Jogja. nanti dong kalau ngerebut pemain PON. Nggak tahu. Persipura sama Jogja. Persipura Solo. jadinya Persis Solo sama Surakarta dan Yogyakarta. Oke, kalau aku itu juga Jogja dan Surakarta. Persis. Kecuali PSCS agak ngambek kok nggak jadi tuan rumah. Padahal seharusnya mereka iya. tuan rumah. Tuan rumahnya siapa jadinya? Solo lagi. Solo lagi. Jadi yang nggak pindah tuh cuman grup C sama B, Iya. tetap di Jakarta. Kalau grup B sebenarnya pindah, ganti pengelolaan doang dari Iya. Dewa ke Rans, tapi Iya, stadionnya betul. sama. Kalau Kalau grup grup C C, enggak. ini enggak, tetap dipegang Persis Solo. Kok bisa? Alasannya karena ngobrol sama teman Mas Gita dan menimbangkan sebagai hal lainnya gitu karena PSCS Cilacap emang masuk akal sih. PSCS Cilacap katanya kalau untuk produksi TV itu terlalu memberatkan. Jogja? Hah? Kan bisa di Jogja nggak Jogja. mengajukan. Jogja nggak ada lampu loh itu. Krida Lampunya, ya? Iya. Belum ada tuh gimana? Bukan, lampunya nggak memadai untuk ukuran yang diharuskan lampu di Liga 2. Jadi mereka hanya bisa main siang jadinya. Hanya bisa main siang Ya, dan ya, mau ya, ya. pakai Maguwo atau Sultan Agung pun kan masih dipakai Liga 1. Iya, betul. Oke, terakhir ada grup deh. Oh ini. Ini harus nyebut Sulut United atau Bogor FC nih? Sulut United, udah Sulut United. Kemarin yang lu terdaftar. ditegur pas MUBA, nyebutnya MUBA. Nggak boleh Mas, bubble gitu. Sulut United dan teman-teman siapa yang bakal lolos, Om? Nah, ini yang Mitra Kukar masih punya peluang ya gue bilang ya. Mitra Ya. Kukar dan Kalteng. Ya Sulut ya bisa ganggu-ganggu dikit lah. Jadi kalau gue sih pikir Mitra Kukar dan Kalteng. Oh iya, kalau saya Persiba dan Sulut. Persiba dan Sulut. Iya. Kok nggak Persiba sebut tuan. Kalteng Bang? Sensi kali Bang. Iya memang kan dicoret saya waktu itu. Jadi wah sudahlah. Bung Vino. Ini grup yang paling sering gue bawain, jadi gue nyimak banget Sulut United. Oke, sama Mitra deh kayaknya. Mitra ya. Oke, kita lihat saja. Kita lihat saja siapa yang bakal lolos ke putaran selanjutnya di Liga 2 karena kayaknya Liga 2 lebih seru nih. Pokoknya gue ingat Sriwijaya PSPS, Dewa Rans, Persis PSIM, Sulut Mitra. Oke. Dan gue juga masih pengen lihat siapa yang akan degradasi ya. Siapa yang akan degradasi? Jangan yang dari Pati itu bisa degradasi juga. Bisa jadi. Yang promosi Serpong City kayaknya tuh. Lucu juga ya kalau musim depan ada Pati di Liga 3. Sampai ketemu di Depdagri selanjutnya.